Ya pemirsa, tanggal 12 Mei itu diperingati sebagai Hari Perawat Sedunia atau Nurse Day, dan tahun ini mengangkat tema yaitu perawat merupakan kekuatan untuk perubahan demi membangun sebuah ketahanan sistem kesehatan. Dan bersama saya sudah ada Ibu Caroline Riyadi yang merupakan CEO dari Siloam Hospital Kebonjeruk. Ya Ibu, dari pihak Siloam sendiri memandang tema besar yang diangkat pada Nurse Day tahun ini seperti apa? Ya, tema dari Nurse Day kita mengikuti juga dunia internasional yang mengangkat tema A Force for Change, dan tema ini saya juga jelaskan kepada para perawat yang mungkin mereka tidak begitu mengerti apa yang menjadi melatar belakangi tema ini. Perawat adalah tulang belakang dari sebuah sistem kesehatan. Di mana-mana di dalam rumah sakit tuh profesi perawat adalah jumlah profesi yang terbanyak. Karena mereka yang paling banyak waktu dengan pasien, touch ke pasien juga paling banyak. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan mempunyai dampak yang begitu besar. Saya katakan kepada mereka, tidak mungkin ada satu program pun dalam rumah sakit ini yang berjalan atau sukses tanpa ada keterlibatan dari perawat. Dan jika perawat tidak mendukung suatu program juga tidak mungkin sukses. Sehingga kalau perawat mau menjadi agent of change, suatu faktor untuk merubah sesuatu, kita yakin bahwa perubahan itu bisa terjadi. Jadi itulah kuasa dari para perawat-perawat yang ada di dalam setiap rumah sakit. Berarti ini sangat penting ya peran perawat di rumah sakit ya. Kalau di Siloam sendiri bisa dijelaskan ini peran perawat itu seberapa penting dan apa saja yang sudah dicapai dari tenaga perawat yang ada di Siloam Hospital, Ibu? Ya, kita tahu bahwa banyak indikator yang terkait langsung atau berbanding lurus dengan kinerja dari perawat. Misalnya indikator-indikator seperti kepuasan pasien, infeksi, dan mungkin juga indikator nursing lainnya, itu sangat berbanding lurus dengan kualitas dan kuantitas perawat yang ada di masing-masing rumah sakit. Jadi perawat menjadi fokus yang besar di Siloam Hospitals. Kami menaruh fokus yang besar bukan hanya dalam mengapresiasi mereka, tetapi kita juga meluangkan banyak waktu untuk memberikan training dan lain sebagainya. Ya, seperti Ibu bilang tadi bahwa dibandingkan dokter yang mungkin cuma 5-10 menit mendatangi pasien gitu, perawat justru lebih banyak waktunya untuk melayani, untuk merawat pasien gitu kan. Lalu dari pihak rumah sakit ini untuk mempersiapkan perawat ini seperti apa? Dan mungkin saya tambahkan juga, bahkan perawat mungkin lebih kenal pasien daripada dokter. Jadi dokter mungkin dari sisi medis mengenal pasien, tetapi mungkin pasien ada keluhan, ada kekhawatiran, ada konflik di dalam keluarga, ada suatu harapan sebelum meninggal. Nah, itu biasanya perawat yang mengenal lebih dari dokter-dokter. Lalu cara mempersiapkannya, karena kan ini tuntutannya sangat besar kan, perawat tuh harus tangguh begitu. Pihak Siloam sendiri ada nggak upaya yang disiapkan untuk menjawab tuntutan ini? Yang pertama dari sisi kuantitas deh, di Indonesia mengalami kekurangan perawat yang besar sekali, tetapi sepertinya ini bukan hanya masalah yang ada di Indonesia, di seluruh dunia pun sepertinya perawat memang kekurangan, demand untuk perawat sangat besar. Yang kedua tentu kualitas ya. Kami bekerja sama dengan UPH, Faculty of Nursing, Akademi Keperawatan yang ada di UPH untuk melatih dan mengedukasi perawat-perawat baik yang fresh maupun yang sudah ada di sistem-sistem rumah sakit kami. Dan di situ materi-materi disusun dengan baik dengan tenaga pengajar yang sudah dipilih dengan baik, dan mereka pun banyak yang akan masuk ke dalam rumah sakit kami pada saat mereka unsur prakteknya, mereka akan banyak ke dalam rumah sakit sehingga banyak terpapar dengan perawat-perawat yang memang sudah lama dan melayani dan mempunyai pengalaman yang sangat besar. Setelah mereka lulus pun banyak dari antara mereka yang akhirnya masuk ke dalam unit-unit rumah sakit di Siloam. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan masih tentang Nurse Day 2016, tetaplah bersama kami.